Salam kenal, saya Taufik. Saya di sini merupakan dosen di Departemen Parasitologi FKKMK UGM. Di sini kita akan sama-sama belajar soal fasioliasis. Dalam video ini kita akan sama-sama belajar tentang parasit yang menyebabkan fasioliasis, kemudian epidemiologi serta patogenesis fasioliasis itu sendiri. Fasioliasis itu merupakan infeksi parasit yang disebabkan oleh dua spesies cacing hati, yaitu Fasciola hepatica, ya, yang ini, dan juga Fasciola gigantica. Kita nanti akan sama-sama belajar perbedaan antara keduanya, serta apakah ada perbedaan tertentu dari penyakitnya dan persebarannya. Infeksi pada manusia itu dibagi menjadi dua fase, yaitu fase akut dan fase kronis. Fase akut ditandai dengan demam, kemudian nyeri perut, dan pembesaran hati. Sementara fase kronis itu cenderung lebih ringan, ya. Dia ditandai dengan nyeri perut yang intermiten, kemudian kadang ada peradangan pada kantung empedu, obstruktif jaundice, dan pankreatitis. Fasioliasis sendiri merupakan penyakit yang sangat umum pada hewan ternak, ya. Di sini kita lihat bahwa di Indonesia sekitar 15-65,5% sapi yang diperiksa itu ternyata mengalami fasioliasis. Bahkan bisa lebih dari separuhnya, ya, sangat banyak di hewan ternak. Tetapi sebaliknya, kasus fasioliasis pada manusia di Indonesia sangat jarang. Ya. Bahkan secara global ini prevalensinya hanya 4,5%. Kita lihat tadi cacingnya ada dua spesies, ya, Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Bedanya apa? Nah, Fasciola hepatica itu kita lihat dia bentuknya secara umum mirip daun, ya. Dia panjangnya hanya 30 mm, lebarnya hanya 15 mm. Dia bisa ditemukan di saluran empedu inangnya. Cacing Fasciola hepatica yang dewasa ini, ciri khasnya adalah kita lihat di sini, ya. Dia memiliki bahu yang prominent, ya. Jadi kita bisa melihat ini kepalanya, ya, yang ada panah putih ini. Ini kepalanya yang disebut cephalic cone. Nah, dari sini kita lihat ada semacam bahu, ya. Pada Fasciola hepatica bagian ini sangat menonjol. Nah, terus ini kalau cacingnya itu kita balik, ya, di bagian perutnya ini ada dua mulut penghisap. Yang besar itu kita sebut acetabulum, itu dia gunakan untuk menempel di saluran empedu inangnya. Sementara yang kecil itu akan dia gunakan untuk menghisap getah empedu si inangnya. Fasciola hepatica sendiri jauh lebih sering ditemukan di daerah yang iklimnya sedang hingga iklimnya dingin. Sebaliknya, Fasciola gigantica itu lebih banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Nah, bedanya apa antara gigantica dan hepatica tadi? Satu, ya, sesuai namanya gigantica, giant, besar. Fasciola gigantica itu panjangnya bisa sampai 75 mm, ya, bandingkan tadi hanya 30 mm. Nah, karena panjang tadi, ya, kita bisa lihat bahunya ini nggak semenonjol si Fasciola hepatica tadi, ya. Selain itu, kepalanya, si cephalic cone-nya itu cenderung lebih panjang daripada Fasciola hepatica. Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica itu telurnya bentukannya sama. Jadi hampir tidak bisa dibedakan secara mikroskopis antara kedua spesies itu telurnya. Nah, ini telurnya bisa kalian temukan nanti di feses hospes definitifnya. Bentuknya itu elipsoidal, ya, seperti oval gini. Kemudian panjangnya 130-150 mikron, lebarnya 60-90 mikron. Ini kalau kalian lihat di atas ini, ya, ini ada kayak semacam tutup, ya, ini yang disebut operculum. Kadang si operculumnya ini kebuka. Jadi kalau kalian melihat di preparat mikroskopis, ini bisa jadi atasnya ini kayak ada yang ngebuka, ya. Itu operculumnya yang terbuka itu. Siklus hidup dari si Fasciola hepatica dan gigantica sebetulnya itu dimulai dari keluarnya telur bersama dengan feses, ya. Jadi ini telurnya keluar, kemudian dia akan menetas di air, ya. Keluarlah namanya larva Miracidia. Larva Miracidia ini akan mencari keong yang merupakan hospes intermediate-nya. Nah, di dalam tubuh si keong
si larva Miracidia ini akan lama-lama berubah menjadi larva Cercaria. Larva Cercaria ini akan keluar dari si keong, kemudian dia berenang-renang mencari tanaman air. Ya, tanaman air yang sering kali dihinggapi oleh si Cercaria ini adalah ini watercress atau bahasa Indonesianya selada air. Nah, di selada air ini, di tanaman ini, dia akan membentuk sebuah kista yang disebut metacercaria. Ketika manusia atau ruminansia memakan si tanaman air yang ada metacercarianya ini, ya, si metacercaria atau si kista tadi, dia akan pecah di dalam usus hospes definitifnya ini. Dari sana, dia akan melakukan perjalanan ke kantong empedu, ya, untuk menjadi dewasa. Jadi perjalanan penyakit dari fasioliasis itu sangat berkaitan erat dengan migrasi larva fasiola dari usus menuju ke hepar dan sistem biliar. Ya. Jadi ketika dia tadi pecah di dalam usus, dia menembus dinding usus. Nah, ketika dia mencapai peritoneum, dia mulai akan menginduksi reaksi peradangan. Ya. Di sini kita lihat akan keluar banyak sekali sel peradangan seperti dendritik, eosinofil dan lain sebagainya. Ketika dia sudah masuk ke hepar, ya, dia akan menginduksi respon peradangan yang didominasi TH2 dan TH17. Ya. Ini berkaitan dengan manifestasi klinis dari fasioliasis akut. Nah, lama-kelamaan, ya, dia akan menjadi dewasa. Nah, ketika dia sudah dewasa, si cacing ini dia mulai bisa menekan respon imun kita. Ya, dengan cara dia akan menginduksi diferensiasi makrofag menjadi makrofag M2. Yang mana ini akan menginduksi Treg yang akan menekan respon imun kita secara keseluruhan. Makanya infeksi fasioliasis yang kronis itu cenderung silent atau cenderung tidak bergejala dibandingkan yang akut. Nah, kalau kita ringkas kurang lebih seperti ini. Jadi fasioliasis itu merupakan penyakit yang jarang pada manusia tetapi sangat sering ditemukan pada hewan-hewan ternak. Di daerah tropis seperti Indonesia, kamu akan lebih sering menemukan Fasciola gigantica dibandingkan Fasciola hepatica. Nah, manusia ini bisa tertular fasioliasis bila dia memakan tanaman air yang ada metacercarianya. Dan yang terakhir, fasioliasis kronis itu seringkali ringan karena si cacingnya itu menekan respon imun. Ya, ini referensi yang kami gunakan dalam membuat video pembelajaran kali ini. Monggo jika ingin mempelajari lebih lanjut bisa mengakses salah satu referensi di sini. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.